Detasemen Jalamangkara atau Denjaka adalah pasukan khusus milik TNI Angkatan Laut yang memiliki kemampuan mumpuni. Dalam berbagai atraksi di luar negeri, Denjaka kerap membuat gentar pasukan-pasukan khusus lainnya, termasuk Navy SEAL dari Amerika Serikat. Para anggota Navy SEAL yang secara rutin melakukan latihan bersama Denjaka selalu dibuat geleng-geleng kepala, mengingat latihan Denjaka tergolong ekstrim dan berbahaya. Misalnya saja, para personil Denjaka biasa melakukan latihan menembak sasaran dalam jarak dekat dan saling berhadap-hadapan menggunakan peluru tajam. Sebagai pasukan khusus yang dibentuk oleh TNI Angkatan Laut, para personel Denjaka memang merupakan orang-orang pilihan dan terbaik di satuannya. Para personel Denjaka berasal dari personel terbaik yang semula sudah bertugas di satuan pasukan khusus TNI Angkatan Laut, yakni Komando Pasukan Katak atau Kopaska dan Intai Amfibi Marinir atau TAIFIB. Denjaka memiliki fasilitas latihan yang lengkap di bumi marinir karena terdapat bangunan yang bisa mensimulasikan lautan, kapal perang, kapal selam, hutan belantara, rawa-rawa, bangunan untuk latihan perang anti-teror dan lainnya. Pada dasarnya, materi pendidikan anti-teror dan anti-sabotase yang diterima calon anggota Denjaka tak banyak beda dengan yang disuguhkan pada unit-unit anti-teror lainnya di jajaran TNI. Hanya saja, ruang lingkup operasi lebih banyak berkutat di laut. Selain metode pencapaian sasaran lewat teknik lintas udara atau combat free fall, juga ditekankan penguasaan metode bawah air atau combat diving dan lintas atas air senyap, baik dengan berenang atau combat swimming maupun memakai perahu karet. Hal ini wajar mengingat pada praktiknya satuan Denjaka sedang menggabungkan ketiga macam teknik perlintasan guna mencapai sasaran yang dituju. Alhasil, satuan elit ini bakal mengadakan program latihannya di tempat yang bermatra lautan. Misalnya kapal penumpang yang tengah berlayar, anjungan minyak lepas pantai, atau pulau terpencil di tengah laut. Selain penguasaan ilmu bertempur, Denjaka juga dibekali ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus. Sebelum melancarkan serangan, biasanya diajukan tim pendahulu yang bertindak sebagai negosiator dengan teroris. Di samping agar tahu apa yang dituntut, dari negosiasi dapat juga diukur waktu yang cukup lama agar unit serbu sempat menyiapkan diri sebaik mungkin. Tak hanya itu, para negosiator juga bertugas membaca kemampuan, kekuatan, tipu muslihat sekaligus kelemahan teroris. Bila upaya negosiasi berujung pada kebuntuan, unit serbu segera dikerahkan, terbagi dalam 3 tim, yakni tim atas air, bawah air, dan lintas udara. Masing-masing tim beranggotakan selusin prajurit dengan spesialisasi beragam, mulai dari penjinakan bahan peledak, medis, komunikasi elektronik, dan teknologi informasi. Waktu yang dibutuhkan oleh ketiga tim serbu Denjaka sejak masuk ke lokasi sasaran, menggelar serangan dadakan hingga evakuasi personel biasanya tak lebih dari 15 menit. Layaknya satuan anti-teror, tim serbu mengandalkan persenjataan yang cukup mumpuni dalam pertarungan jarak dekat. Beragam pistol otomatis, granat asap, granat kejut, hingga senapan mesin ringan masuk dalam inventaris. Misalnya, pistol otomatis Sig Sauer P226 atau P228 kaliber 9 mm, pistol mitrailleur Uzi kaliber 9 mm, senapan otomatis MP5 dengan beragam variannya, dan senapan tembak runduk SG550 kaliber 5,56 mm. Tim serbu juga memanfaatkan sejumlah peralatan pendukung. Daftarnya cukup standar, yakni perahu karet bermotor, peralatan selam lengkap, peralatan para lengkap, komunikasi elektronik, senter kedap air, navigasi GPS, serta pengendus malam NVG. Tak hanya operasi anti-teror dan anti-sabotase, Denjaka dapat pula dilibatkan dalam operasi rahasia jenis lain berdasarkan perintah langsung Panglima TNI. Hingga kini, keberadaan satuan ini terkesan dirahasiakan,
Bahkan penugasannya pun acap kali tak diakui ataupun tercatat resmi oleh markas besar TNI.